Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Mas Diani selaku evaluator pada room group ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu muka melalui room Zoom ini di dalam room group ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di jadwal adik-adik sudah membaca ya, nama saya ya, Ahmad Yamin kerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, karena kita pembimbingan kita agak lama ketemu nih gitu ya. Coaching agenda dilanjutkan dengan pembimbingan, rancangan sampai aktualisasi. Semoga ya, apa yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui ya lancar-lancar gitu ya. Ya, sampai adik-adik bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas. Ya, oke. Kalau Ibu Gusti dari mana? Asal instansinya? Sekolahnya Ibu Gusti? Enggak nyambung lagi signal. Kalau Ibu Niwayan dari mana? Instansinya? Saya dari SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu. Di mana? SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu, Pak. Sausu, Iya. Satap. Iya, SMP Satap. Oke. Pak Febriansa? Kalau saya dari SMP Satap Negeri 1 Kasimbar, Pak. Kasimbar. Oke. Ibu Nunung? Kalau saya Pak dari SDN Inti Tomoli, Kecamatan Toribulu Pak. Toribulu. Oke. Ibu Rifka? Miu? Iya Pak, ya kalau saya dari SDN Taupa Pak, Kecamatan Taupa. Di mana itu tahu Pak? Di Kecamatan Taupa Pak, Kabupaten Parigi Motong. Di arah mana itu? Di arah dekat perbatasan Motong Pak, dekat Motong. Oh sama. Iya. Perbatasan Motong. Iya. Lebih dekat ke Gorontalo ya kalau belanja ya. Oke. Ibu Elsa? Iya Pak, kalau saya dari SMP Negeri 1 Taupa. Taupa juga. Satu SMP? Ya. Beda Pak jenjangnya. Oh iya ya. Oke. Pak Made, Adriawan? Baik Pak, terima kasih. Kalau saya dari instansi SMP Negeri 1 Toribulu. Toribulu. Oke. Iya Pak. Oke. Pak Muhammad Irwan? Suaranya enggak dengar Pak? SDN Negeri 1 Motong Pak. Motong. Oke. Banyak yang sebelah sana ya, ke arah utara. Oke, Ibu Gusti Rai? Enggak dengar? Pak Kadek? Ya. Kalau saya dari kantor BKPSDM Parigi Motong, Pak. Ya. Saya dari BKPSDM Parigi Motong, Pak. Oh, yang punya ya. Yang punya gawean. Kemudian yang terakhir Ibu Sri Winarni. Iya Pak, saya dari Rumah Sakit Pratama Motong. Oke. Rumah sakit. Iya. Kalau ini Ibu Gusti Rai? Ya Pak. Dari mana? Saya dari SD Impres 1 Lombok Pak, Kecamatan Tinumbu. Tinumbu. Oke, terima kasih. Jadi Ibu di rumah sakit, Ibu Winarni ini di rumah sakit tadi? Iya Pak, di rumah sakit. Iya, jadi di rumah sakit 1. Yang lainnya guru ya?
Iya. Pak. Ya Pak Guru, Pak. Ya, Guru, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah melewati. Sebentar, ini kok ada orang telepon. Ya, Bapak Ibu sudah melewati agenda 1, 2, dan 3 ya. Jadi sudah siap membuat rancangan aktualisasi. Ya, kalau boleh tahu di output agenda 1 apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan aktualisasi aktualisasi terkait dengan rancangan aktualisasi. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari output agenda 1 yang mau diteruskan di aktualisasi? Mengenai Pak. isu, Pak. Isu ya, analisis isu ya. Isu, Pak. Oke, itu yang akan dimasukkan di alur berpikir kita gitu ya. Kita dibekali oleh sebuah nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara, nilai-nilai yang baik untuk peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, ketika kepekaan itulah maka Bapak Ibu diminta untuk menuliskan mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja kita yang sesuai dengan tusi Bapak Ibu semuanya. Ya. Setelah Bapak Ibu menemukan beberapa kegiatan di agenda 1, nah kan ada identifikasi, ada penyebabnya, ada solusinya, ada beberapa solusi. Nah, kemudian kita lanjut ke agenda 2. Agenda 2 apa yang didapatkan sehubungan dengan aktualisasi? Izin Pak, nilai-nilai dasar ASN. Ya. Ya, nilai-nilai dasar ASN dalam hal ini Berakhlak, Pak. berakhlak terkait dengan Panduan perilaku, Pak. terkait dengan mana, Bu? Sikap perilaku seorang ASN. Perilaku, Pak. Sikap perilaku seseorang ASN. Kaitannya dengan aktualisasi, bahwa berakhlak itu terkait dengan kegiatan atau tahapan kegiatan. Kegiatan, Pak. Ya. Kemarin waktu di agenda 2, keterkaitan Izin, antara Pak, ya. Silakan. Oh ya, izin Pak, kalau nilai-nilai dasar itu kemarin berkaitan dengan tahapan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan rancangan aktualisasi. Oke, tahapan kegiatan. Jadi sudah nyambung ya. Agenda 1, Bapak Ibu mengidentifikasi isu, kemudian muncullah kegiatan, isu yang terpilih mana, penyebabnya apa, solusinya apa, dibuatlah kegiatan aktualisasi. Setelah ada kegiatan, setiap kegiatan dirinci lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Ya, tahapan kegiatan inilah terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ya, misalnya kegiatan sosialisasi. Tahapannya menyiapkan bahan. Maka menyiapkan bahan terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang mana? Akuntabelkah, pelayanan publikkah? Tentunya sangat erat hubungannya dengan akuntabel, bertanggung jawab atas apa yang ini. Kita bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
Ya, seperti itu berarti nyambung. Kita langsung beralih ke agenda 3. Ya, kita sudah bisa terus kemudian kita ke agenda 3. Jadi kalau agenda 3 keterkaitannya dengan rancangan aktualisasinya apa keterkaitannya? Gimana? Manajemen ASN. Ya, manajemen ASN dengan Smart ASN. ASN. Itu nanti gimana? Di aktualisasi ditaruh mana itu? Hubungannya dengan aktualisasi nanti laporan rancangan aktualisasi. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke. Jadi agenda 1 sudah nih gitu ya. Agenda 2 sudah. Ini agenda 3 manajemen ASN akan profesional dan smart gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita di agenda 4 ini 30 hari kerja gitu ya. Iya, ini ada muatan teknis pengembangan kompetensi teknis bidang tugas dengan muatan teknis substansi lembaga, kemudian habituasi, karakterisasi, kemudian PNS berkarakter atau smart. Ya, ini yang diharapkan Bapak Ibu karena anak-anak milenial, PNS yang diharapkan adalah PNS berkarakter smart. Ya, anak-anak milenial. Jadi bagaimana keterkaitan agenda 3 dengan aktualisasi? Agenda 3 ini sebagai dasar Bapak Ibu, sebagai dasar berpikir kita di dalam mewujudkan identifikasi yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, misalnya topiknya guru ya, misalnya melakukan workshop untuk bapak ibu guru gitu ya. Kalau jadi judul ini dikaitkan dengan agenda 3. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti di rancangan pada saat presentase ditanya, judul Bapak Ibu, judulnya adik-adik ini terkait agenda 3 yang mana? Smart ASN atau manajemen ASN? Ya, kalau judulnya Bapak Ibu workshop penerapan aplikasi Excel untuk penulisan raport misalnya, itu masuk di mana? Masuk di Smart ASN, manajemen di Smart ya. ASN, Pak. Smart ASN. Terus ada yang lagi, teman lain menambahkan? Selain kalau manajemen ASN masuk enggak? Manajemen ASN. Masuk, Pak. Masuk ya. Ya, jadi judul saya workshop aplikasi Excel untuk penulisan raport misalnya, itu masuk di Smart ASN dan manajemen ASN. Kenapa Smart ASN? Karena menggunakan sebuah sistem aplikasi. Kenapa manajemen ASN? Karena meningkatkan pengembangan kompetensi guru di dalam penggunaan Excel. Gitu. Jadi bisa dua-duanya dan bisa salah satunya ini bicara soal judul. Ya, kemudian agenda 3 juga terkait dengan pustaka ya di bab 2. Ya. Jadi di pustaka itu ada nilai-nilai dasar ASN atau PNS, kemudian poin keduanya adalah kedudukan dan peran
ASN. Ya, jadi ternyata yang Bapak Ibu sudah pelajari ini semua ujung-ujungnya mengarah ke aktualisasi gitu ya, baik rancangan maupun laporannya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita lanjut ke rancangannya? Oke. Pada saat agenda 2 kemarin sudah dipraktekkan itu kegiatan-kegiatan pada saat agenda 1 sudah sampai di mana adik-adik? Sudah mempraktekkan, menuliskan kegiatan-kegiatannya? Belum Pak, sampai gagasan. Pada saat agenda 1. Di sini Pak. Iya, silakan Bu Wayan. Waktu kita di agenda 1, kita sudah diajarkan untuk membuat identifikasi isu dengan menggunakan beberapa teknik untuk mengangkat isu yang paling kontemporer yang ada di wilayah tupoksi masing-masing. Begitu Pak. Ya, jadi sudah disebutkan itu kegiatannya? Belum? Maksudnya Pak, maaf. Kan di agenda 1 itu kan ada identifikasi isu menggunakan APKL dengan USG. Ya. Kemudian kan identifikasinya tuh banyak nih, minimal 3. Ya, kemudian kan terpilih 1 yang paling tinggi. Terpilih 1, kemudian setelah terpilih 1, kita analisis fishbone, mencari penyebab masalahnya. Sudah sampai di situ? Siap, sudah Pak. Ya, setelah penyebab masalahnya, maka diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan aktualisasi. Kegiatannya belum ya? Belum Pak. Ya, terus itu belum. Agenda 2? Kegiatan-kegiatan itu diturunkan lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Ya, agenda 2 kemarin dengan Pak Bahrun kita sudah diajarkan untuk memasukkan nilai-nilai dasar ke setiap tahapan kegiatan, Pak. Ya, jadi sudah berarti sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita pilih adalah setelah fishbone itu ada penyebab-penyebab, kita tulislah kegiatan-kegiatannya kita. Setelah kegiatan-kegiatan ada, diturunkan lagi menjadi tahapan kegiatan. Setelah tahapan kegiatan, maka dikaitkan dengan berakhlak. Gitu ceritanya ya. Ya, kita buka kalau gitu ya rancangannya. Jadi ini saya sudah share di Kolabjar ya. Adik-adik sudah ada ya ini. Jadi formatnya mengikuti ini ya. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nah, ini yang saya bilang tadi, judul ini kita harus ada dasar. Apakah terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN atau kedua-duanya. Ya, bisa kedua-duanya atau bisa salah satunya. Judul adalah yang positif. Bukan, kalau identifikasi itu kan negatif, rendahnya, kurangnya. Tapi kalau judul diambil dari gagasan yang positif, meningkatkan, ya, pengembangan, gitu ya. Tapi judul ini tidak terlalu kaku, boleh juga singkatan, akronim dan sebagainya. Oke.
Ya, setelah ini baru kita diskusi ya. Ini nggak perlu dijelaskan lagi. Coach-nya ya. Ini coach-nya saya kan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lembar persetujuan. Ini setelah adik-adik seminar. Ya. Setelah seminar baru ditandatangani coach, mentor, dan penguji. Artinya sudah diperbaiki ya. Ya, ini tentunya yang pertama adalah bupatinya Bapak Ibu ya. Kemudian BKP SDM, baru coach-nya, ini mentor dan coach-nya. Yang ini ucapan terima kasih nih ya. Bupatinya yang menerima Bapak Ibu sebagai CPNS, BKP SDM penyelenggaranya yang memberikan dana Bapak Ibu. Kemudian penyelenggara ini ya, coach apa dan seterusnya. Oke. Karena penugasan Bapak dan Ibu di sesi berikutnya di tanggal berapa itu? Kalau nggak salah tanggal 18 ya. Iya. Pertemuan kita lagi pembimbingan tanggal 18 ya. Bapak Ibu. Tanggal berapa jadwalnya kita? Iya, Pak, tanggal 18, Iya, Pak, Pak. tanggal 18, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat bab 1 pendahuluan. Ya, isinya adalah yang pertama latar belakang, definisikan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Ya. Kalau latar belakang ini, ya peraturan perundangan sesuai isu yang diangkat, kondisi saat ini ditunjang data yang akurat, kondisi yang diharapkan, dampak isu atau kondisi saat ini ditunjang data tidak ada. Ya, pada garis besarnya adalah Bapak Ibu, saya membantu di sini. Yang pertama adalah tentang apa? Dasar hukum ya. Iya, dasar hukum. Kenapa Ratsal ini dilaksanakan? Alinea yang pertama itu ya. Alinea kedua mengangkat tentang organisasinya Ibu. Organisasinya Ibu di mana? Alinea kedua. Alinea ketiga permasalahan. Ya. Iya. Alinea permasalahan ditunjang oleh data. Kemudian yang terakhir adalah penutup bahwa dengan permasalahan ini akan diselesaikan, salah satu upayanya adalah diselesaikan dengan aktualisasi ini. Ya. Oke. Dari sini ada yang didiskusikan, silakan. Lanjut kita.
Ya, lanjut dulu, Pak. Oke. Kita lanjut visi misi gambaran organisasi perangkat daerah. Visinya pemerintah daerah Parigi Motong, bukan sekolahnya kita, ya. Ya, kemudian misinya juga Parigi Motong. Yang berikutnya gambaran OPD minimal memuat nama, tugas pokok, tujuan OPD dan IKU. IKU ini indikator kinerja utama. Ya. Indikator kinerja utama. Kemudian dilanjutkan dengan tugas dan fungsi jabatan peserta. Ya. Ini contohnya untuk guru sesuai dengan peraturan menteri bla bla bla. Tugas dan fungsi guru mata pelajaran yaitu ini. Untuk tujuan aktualisasi, Bapak Ibu, yang pertama adalah tujuan pemecahan isu. Apa yang akan Ibu, Bapak Ibu lakukan, adik-adik lakukan dengan aktualisasinya, ya. Mau meningkatkan nilainya, mau mengajari sistem IT sama guru-guru, mau menggunakan metode, itu tujuan pemecahan isu yang terkait dengan aktualisasi Bapak Ibu atau adik-adik. Dan yang kedua adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Jadi nanti yang tujuan kedua ini adik-adik narasikan. Yang penting tujuannya adalah ASN profesional dan berkarakter. Oke. Kemudian manfaat. Manfaat yang diberikan setelah aktualisasi terselesaikan adalah sebagai berikut. Bagi instansi, bagi peserta, bagi siswa atau bagi masyarakat dan sebagainya, terserah dari Bapak Ibu. Oke, dari sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Silakan. Atau saya share saja. Coba di bagian mana yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham semuanya? Ini kan agenda 1 ini, analisis isu ini kan. Penyebab masalahnya apa? Pemecahan masalahnya apa? Ya. Habis itu rencana kegiatannya ini. Coba ada yang perlu ditanyakan dari adik-adik? Nomor 1 dulu. Ya Pak, saya izin bertanya. Silakan Bu Nunung. Ya, terkait tentang ini Pak, ditunjang data yang akurat. Kan kalau umpamanya kita mengambil judul mengenai nilai,
otomatis data yang kita ambil itu adalah nilai siswa, Pak. Tapi bagaimana kalau umpamanya kita mengambil nilai tentang seperti kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu kan kita tidak angka dia, Pak, tapi kayak data anak yang sudah lancar membaca atau masih mengeja atau masih mengenal huruf, itu apakah bisa dimasukkan juga, Pak? Tapi bentuknya tidak dalam angka begitu, Pak. Oke. Jadi berdasarkan pengamatan Bu Nunung, ya selama saya bertugas di sekolah, ada Ibu Nunung kasih persennya, ya, yang sudah lancar sekian persen, yang setengah lancar sekian persen, yang baru mengeja sekian persen dari total yang ada. Berarti dipresentasikan, Pak, ya? Iya. Dibentukkan persen. Oh, ya. Ya, Oke. pengamatan kita di lapangan selama kita bekerja, kemudian kita presentasikan. Oh ya, oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, bab 2 kan rancangan aktualisasi. Ya. Jadi ini seragam adik-adik ya. Karena ini di modul atau di PowerPoint ya. Semua ada yang namanya nilai dasar. Ada afirmasi, ada kata kunci, ada panduan perilaku. Ya. Misalnya berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Maka kata kuncinya responsivitas, kualitas kepuasan. Panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Dari panduan perilaku ini, seandainya Bapak Ibu membuat kegiatan, ya, saya kegiatan apa kira-kira yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah atau di tempat kerja, di rumah sakit, yang erat hubungannya dengan perilaku ini. Ya, misalnya saya kasih contoh, misalnya pada saat saya mengajar ini, saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah Bapak Ibu, peserta Latsar CPNS. Kemudian saya harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketika adik-adik bertanya soal rancangan aktualisasi, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah adik-adik semua. Melakukan perbaikan tiada henti. Setiap saya mengajar di depan peserta Latsar, saya mempersiapkan diri di rumah ya untuk memperbaiki slide-slide dan substansi muatan-muatan yang ada, saya perbaiki dengan kekurangan-kekurangan yang saya ketahui. Ya, tentunya adik-adik juga nanti diaktualisasi juga mengimplementasikan ini gitu ya. Ya, sekarang adik-adik punya kegiatan nih ya 1, 2, 3, 4, 5. Coba ya adik-adik kaitkan kegiatan adik-adik ini dengan berorientasi pelayanan. Ya, oke. Silakan siapa yang mau memberikan respon keterkaitan antara tugas saya terhadap orientasi pelayanan. Coba siapa yang mau sharing sehubungan dengan ini? Kan ada panduan perilakunya, ada kata kuncinya, ada kualitas, ada kemampuan, ada respon. Ya, silakan siapa yang mau mencoba share sama teman-teman. Nanti semua dapat bagian.
Silakan. Ibu Niwayan mau mencoba, silakan. Nah, tugas saya kaitannya dengan berorientasi pelayanan yang sudah kita lalui, kita rasakan. Silakan Bu Wayan. Salah satu contoh saja. Nanti yang lain-lain lagi. Oke. Ya Pak, terima kasih. Untuk tugas saya sebagai guru dalam hal berorientasi pelayanan itu adalah kita memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam artian mengajar sesuai dengan tepat waktu dan disiplin, kemudian membimbing dan mendidik siswa ketika siswa mengalami masalah, kemudian bersedia untuk mendidik siswa baik di luar jam sekolah maupun di jam sekolah, Pak. Terima kasih. Oke, jadi makasih Bu Wayan karena yang pertama ya. Nah, misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya melayani siswa walaupun dia datang di sore hari. Bu Wayan tadi kan sudah jelaskan gitu kan, dikaitkan dengan panduan ini atau dikaitkan dengan kata kunci. Saya meningkatkan kualitas siswa dengan memberikan pelajaran tambahan. Ya, oke. Berikutnya salah satu contoh yang keterkaitan dengan silakan Ibu Nunung. Ya, oke, terima kasih Pak. Terkait dengan tugas kita mengajar, salah satu contoh bentuk berorientasi pelayanan yaitu dengan kita masuk kelas saja sudah harus ramah kepada siswa, tidak boleh langsung marah-marah Pak. Itu. Oke. Ya, jadi saya mohon untuk berikutnya dikaitkan dengan aktualisasinya ya. Dikaitkan dengan aktualisasi yang akan dibuat ya. Oke, Pak Made silakan. Ya. Misalnya saya akan membuat apa, erat kaitannya dengan kualitas, panduan perilakunya ini. Gitu. Silakan Pak Made Andriawan. Baik Pak, terima kasih. Mengenai berorientasi pelayanan sebagai pengajar atau sebagai pendidik, di sini panduan perilaku misalnya melakukan perbaikan tiada henti, misalnya di bidang metode pembelajaran kita selalu melakukan perbaikan agar bisa lebih masuk dengan siswa dan mudah dimengerti Pak. Oke. Sekarang akuntabel ya. Akuntabel ini kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Iya. Ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan, kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, gitu. Apa yang dirasakan, yang sudah pernah kita kerjakan, hubungannya dengan panduan perilaku ini, akuntabel. Ya, silakan Ibu Sri Winarni. Baik Pak, contoh akuntabel untuk misal aktualisasi saya tentang pelayanan ibu hamil. Jadi nilai dasar akuntabelnya menjelaskan kondisi pasien setelah kita melakukan pemeriksaan, kita menjelaskan kondisi pasien dengan jujur. Seperti itu, apapun hasilnya, kayak misalkan ibu hamil ada sesuatu yang bermasalah, kita harus menjelaskannya dengan jujur. Gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab kan dengan pasien itu gitu. Ada jujurnya, ada bertanggung jawabnya, ada cermat karena ibu mendiagnosa ini dengan cermat. Ya, disiplin, selalu mengingatkan pasien di hari-hari periksanya. Nanti kembali lagi tanggal sekian ya Bu ya, gitu ya. Ya, jadi salah satu perilaku yang sudah diterapkan oleh Ibu Sri Winarni. Oke, lanjut Pak Kadek Prima, silakan untuk akuntabel. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terkait akuntabel ini, karena perilaku menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab,
dan efektif dan efisien terkait dengan misalnya di kantor Pak, kita sangat berkaitan erat dengan kegiatan administratif kepegawaian, di mana di sini kita diberi fasilitas komputer, printer, dan kertas yang kita gunakan untuk cetak administrasi kepegawaian. Jadi kita menggunakan dengan efektif dan efisien Pak, tidak membuang-buang bahan yang atau material yang disiapkan oleh pemerintah. Oke. Jadi masuk di perilaku mana itu Pak? Di akuntabel Pak, menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab. Oke, ini komputer tadi ya, diberikan komputer, fasilitas ya, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi integritas ya Pak ya, atau dapat dipercaya perilakunya. Oke, berikut kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, dan agility ahli di bidangnya. Pola panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, silakan Pak Febriansa Rahim dan Ibu Rifka. Pak Febri dulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi untuk panduan perilaku yang selama di sekolah yang sudah saya terapkan, diantaranya itu membantu orang lain belajar. Nah, di sini karena kami yang baru dan update, lumayan sangat update dengan informasi, makanya begitu membantu sekali guru-guru yang ada, apalagi dengan guru-guru yang sudah usianya sudah lumayan tua Pak. Informasi-informasi baik update tentang pendidikan, tentang metode pembelajaran, dan juga informasi dari misalnya dari dinas. Itu Pak. Oke. Ya, membantu orang lain belajar ya. Dan perilakunya. Oke. Makasih Pak. Berikut Ibu Rifka. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada nilai dasar berakhlak pada kategori kompeten, ada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu dalam aktualisasinya sebagai saya seorang guru sekolah. Bagaimana kita seorang guru harus lebih meningkatkan kompetensi kita, karena memang zaman ini tidak selalu statis di tempat, tapi akan selalu menuju ke masa depan. Jadi tantangan yang selalu berubah itu harus bisa kita seimbangkan dengan kompetensi yang kita miliki. Dalam artian kita tidak berhenti belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Misalnya kita ikut workshop atau apa yang memang menunjang untuk bisa memperbaiki kinerja kita Pak di OPD kita masing-masing Pak. Oke, terima kasih Bu Rifka. Iya. Ya, sekarang kita ke harmonis ya. Harmonis Ibu Elsa dengan Ibu Gusti Rai ya. Bu, harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Peduli, perbedaan dan selaras, kata kuncinya. Panduan perilakunya menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, apa yang pernah dialami Bu Elsa sehubungan ya kerja terkait dengan harmonis. Silakan Bu Elsa. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau menurut saya, selama apa yang saya dapatkan di sekolah untuk nilai harmonis dengan indikator peduli menghargai perbedaan. Jadi di sini saya mempunyai siswa itu berbagai macam latar belakangnya, dari suku, ras maupun budaya. Jadi untuk setiap siswa saya harus sama, tidak membeda-bedakan dalam hal apapun. Saya layani dengan cara yang sama, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana kita memperlakukan siswa ya. Ya, baik itu keluarga dekat atau orang
yang tidak dikenal, kita perlakukan sama. Oke, silakan Ibu Gustirai. Panggilannya siapa ya? Gustirai, Pak. Oh, Gustirai. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, Pak, penerapan nilai harmonis dalam misalnya di tempat saya mengajar, seperti yang sudah dijelaskan dengan Ibu Elsa tadi, jadi di sekolah itu siswa terdiri atas berbagai macam suku, tentu tidak sama, ada berbeda-beda. Kita dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak, baik itu materi, kemudian pelayanan konsultasi tentang materi yang kita ajarkan, jika ada siswa yang belum mengerti, itu harus kita layani dengan baik atau sama, walaupun siswa itu misalnya ada yang keterampilan berpikirnya mungkin agak lambat, kita harus tetap sabar dan layani itu, walaupun biasanya kan di jam selesai pembelajaran itu mungkin dia belum paham, jadi kita berikan kesempatan lain, apakah setelah selesai jam pembelajaran ataupun melalui kegiatan di rumah seperti les. Kemudian untuk suka menolong, poin yang kedua, itu kita sebagai guru, jika ada siswa yang mengalami kesulitan seperti yang saya jelaskan tadi, memahami pembelajaran itu tingkat pengetahuan anak-anak berbeda-beda, kita harus siap dalam memberikan pelayanan itu. Misalnya ada juga siswa yang kurang mampu, misalnya membeli buku pelajaran, itu bisa kita bantu juga sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Gustirai. Berikut yang kelima, Pak Muhammad, ya loyal ya. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian, kemudian memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan dan negara. Silakan Pak Muhammad. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Bapak. Pak Muhammad. Pak Irwan, Selamat Irwan. Silakan Pak. Signalnya enggak, Bapak enggak. Mute Pak, suaranya. Bapak dengar suara saya, Pak Muhammad? Putus Pak. Ya. Gimana, Pak? Suara saya bisa didengar oleh Bapak Ibu? Bu Sri dengar suara saya? Ya, bisa Pak, dengar Pak. Mungkin jaringannya Pak Irwan mungkin bermasalah. Oh, jaringannya ya. Bagaimana Pak? Iya. Bapak dengar suara saya? Oh, kayaknya bermasalah deh dengan Pak Anu. Oke. Nah, ini dan seterusnya ya Bapak Ibu, ini loyal, adaptif dan seterusnya Bapak Ibu. Inilah gambaran yang Bapak Ibu kerjakan ya di dalam menulis aktualisasi Bapak Ibu sesuai dengan kegiatan masing-masing ya. Sesuai dengan kegiatannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil. Ya. Oke. Ini sama bagaimana keterkaitan apa yang kita lakukan di tempat kerja kita sesuai dengan kata kunci dan panduan perilaku. Jadi harus dikonekkan kegiatan yang kita lakukan dengan kata kunci dan perilaku. Kemudian untuk kedudukan dan peran untuk mendukung terwujudnya smart governance ada dua, manajemen ASN dan smart ASN. Jadi Pak dan Ibu, adik-adikku memberikan
literatur atau referensi tentang manajemen ASN secara singkat dengan Smart ASN. Jangan terlalu panjang nih ya. Ya, oke. Untuk analisis isunya terkait dengan agenda 1, ya coba ini adik-adik kemarin kan agenda 1 sudah sampai di sini, sudah sampai penyebab masalah, kemudian penyebab masalahnya. Saya ingin adik-adik men-share di room ini salah satu kegiatan adik-adik yang sudah dibuat. Ya, ya silakan siapa yang siap men-share kegiatan yang sudah dibuat. Sehubungan dengan ini kita mau bahas bersama. Kan Bapak Ibu sudah APKL kan? Sudah identifikasi APKL USG. Kemudian ada Fishbone. Nah, kemudian coba saya kasih waktu 5 menit untuk membuat. Kemarin kayaknya sudah ada deh ya sama Bapak Ibu di penugasan-penugasan itu. Ambillah siapa yang mau nge-share, silakan. Yang ini kan nanti arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini nanti. Unit kerja isu yang diangkat. Isu diangkat terkait dengan agenda 3. Unit kerja. Saya ingin sebetulnya sebelum masuk ini, adik-adik memberikan satu contoh supaya nyambung kita. Coba, siapa yang punya? Silakan. Agenda 1. Solusi kah? Apakah itu? Siapa yang sudah? Kemarin di agenda 1. Enggak semua Pak, cuman takut-takut ini Pak. Ya, nggak apa-apa, kan disempurnakan di sini. Kita bahas bersama di sini. Ya, siapa? Bu Wayan punya sudah. Ya, nggak apa-apa, belum lengkap nggak apa-apa. Ya, ada Pak, tapi kurang lengkap, tidak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, kita bahas di sini sama-sama, kan namanya sharing. Kalau adik-adik nggak berikan itu, bagaimana masa saya yang buat kegiatan, saya nggak tahu. Apa nggak tahu tempat kerjanya Bapak Ibu? Oke, nih. Ini ya. Identifikasi isu menurunnya prestasi belajar peserta. Coba Bu Wayan yang Oh iya Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan analisis isu yang saya ambil di sekolah saya. Identifikasi isu, saya ada mengangkat 3 isu di dalamnya. Yang pertama yaitu menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua rendahnya minat baca peserta didik. Dan yang ketiga tidak optimalnya penggunaan media pembelajaran. Dari ketiga identifikasi isu di sini saya menggunakan teknik USG untuk mengambil isu yang akan diangkat diaktualisasi. Oke. Nah, di sini terpilih 1 ya. Terpilih 1, di sini saya mengambil yang pertama Pak, menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID, karena ini saya perhatikan hampir semua terjadi di siswa kelas 7, 8, dan 9. Seperti itu. Penurunan prestasi belajarnya sangat drastis sekali. Kemudian di sini saya analisis dengan menggunakan diagram pohon seperti yang kemarin. Pohon masalah ya. Ya, pohon masalah. Di mana di sini masalah utamanya ini adalah menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID, sehingga mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal, di mana penyebabnya, ini saya ambil ada 3 poin. Yang pertama itu adalah ada faktor kemiskinan di sini Pak,
Dalam artian ekonomi masyarakat orang tua siswa ini masih menengah ke bawah karena orang tua siswa ada yang hanya bekerja kebun, ada yang hanya buruh, seperti itu. Kemudian yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik, dan yang ketiga, kurangnya kemampuan pendidik dalam mengajar, di mana untuk kemiskinan, di sini saya ambil topik adalah atau penyebab lainnya, itu tidak semua peserta didik memiliki HP Android. Ketika kita kemarin COVID, pembelajaran secara daring, sehingga siswa merasa, oh saya tidak punya HP Android, gitu. Kemudian teman yang lain juga sedikit pelit masalah data, Pak, karena sama-sama juga minim, jadi mereka berpikir, sudahlah tidak usah membuat tugas. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua, di mana ketika pembelajaran daring, itu ada beberapa orang tua yang lebih menyuruh anaknya itu untuk bekerja. Seperti itu. Untuk mendapatkan pemasukan, jadi beberapa siswa disuruh untuk bekerja. Kemudian untuk yang kedua, sebab kedua, rendahnya minat belajar. Di sini untuk siswa yang punya handphone itu ataupun yang tidak punya HP Android, kurang mandiri dalam belajar. Kurang mandiri dalam artian kerja soal hanya sebatas, oh yang penting saya kumpul tugas, entah jawaban itu diambil dari Google tanpa memahami makna dari tugas yang diberikan. Tidak disiplin dalam pengerjaan tugas. Di sini dalam artian, siswa suka menunda-nunda pekerjaan. Tugas yang diberikan untuk hari ini misalnya ditunda sampai besok hingga akhirnya terlupakan. Kemudian yang ketiga, penyebab berikutnya adalah sulitnya akses jaringan internet, Pak. Karena kami di SatATAP, itu kendala utamanya adalah akses internet. Walaupun di sekolah kami ada bantuan dari internet dari apa namanya itu, tapi dia terjangkau, Pak, berbatas untuk penggunanya. Di mana untuk kurang mandiri dalam belajar dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas ini dipengaruhi lagi dengan kurangnya atau tidak adanya pengawasan dari orang tua siswa untuk belajar. Nah, untuk yang penyebab ketiga, yaitu kurangnya kemampuan pendidik dalam mengajar, dalam artian di sekolah kami itu gurunya ada guru yang istilahnya sudah usia tua dan usia muda. Nah, jadi untuk guru-guru yang usia tua itu kurang terampil dalam penggunaan IT, seperti misalkan pemberian tugas di classroom atau pemberian tugas menggunakan video alternatif dan lain sebagainya, itu masih kurang, sehingga guru memberikan tugas hanya dengan mengerjakan soal yang ada di buku, seperti itu, Pak. Terima kasih. Jika ada yang salah atau keliru, mohon bimbingannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, ini maksudnya Bapak ini. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang hampir semuanya di sekolah ya. Salah satu. Jadi aktualisasi ini boleh berpikir tentang substansinya kita. Boleh juga berpikir tentang organisasi sekolah kita, ya. Ya, ini permasalahan-permasalahan. Dari ini kan semua penyebab masalah. Ini mau disembuhkan nih masalah-masalah ini. Maka disembuhkan, kita turunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Kegiatannya sudah dibuat ini Bu Wayan, belum ya? Belum, Pak, belum ada. Nah, ya, pertama, kegiatan yang bisa diaktualisasikan adalah ini. Satu, ini karena kurangnya kemampuan pendidik dalam mengajar, workshop aplikasi untuk guru. Ya, kegiatan kedua yang bisa ditarik adalah pemberian tugas monoton, berarti metode penggunaan metode pembelajaran. Ya, kegiatan ketiga yang bisa diambil adalah
ini penggunaan media pembelajaran. Biasanya media dengan metode ini menjadi satu paket ini, ya. Ya, medianya apa, metodenya apa, karena dalam kurun waktu 1 bulan itu banyak waktu. Kemudian dari sini kita lihat-lihat apa yang bisa diturunkan menjadi kegiatan. Kurang mandiri dalam belajar, tidak disiplin mengerjakan tugas. Nah, ini ada kegiatan yang kita buat memberikan reward, ya, kepada peserta, kepada siswa yang tugasnya bagus, ya. Ya, kemudian dieksplor di kelas penugasan-penugasan itu. Itu juga merupakan satu kegiatan tersendiri. Ya. Kemudian ini sulitnya akses jaringan internet. Ini rasanya tidak mungkin deh kita buat sebuah kegiatan dalam waktu sebulan. Ya. Ini kita tinggalkan. Ini nggak mungkin lagi kita turunkan menjadi sebuah kegiatan. Tidak adanya pengawasan dari orang tua. Oh, saya mau buat kegiatan deh, mengumpulkan orang tuanya, atau saya jemput bola ke rumahnya. Itu juga kegiatan. Ya, menjemput bola, mensosialisasikan kegiatan anak-anak didik kita itu apa saja sih kegiatannya. Ya, sehingga orang tua paham dan orang tua tidak menyuruh anaknya untuk bekerja, untuk disiplin sekolah. Ya. Ya. Mendatangi orang tuanya untuk memberikan pemahaman terhadap kegiatan sekolah anak-anaknya. Ya, nanti narasinya terserah gitu ya. Kemudian kemiskinan, tidak semua peserta didik memiliki HP. Ini kan sudah klasikal sekarang ya sekolahnya ya. Ya Pak, tetap muka terbatas. Ya, jadi ini merenovasi ceritanya Bapak Ibu guru sekarang itu tugasnya merenovasi anak-anak yang 2 tahun libur gitu ya. Jadi memang banyak sekali ketertinggalan, apalagi anak-anak SD itu ya. Jangan-jangan sekarang dia sudah kelas 3 belum bisa baca. Karena masuk kelas 1 langsung COVID. Nah, sekarang posisinya COVID. Masuk kelas 3 SD. Nah, tentu dianya banyak yang nggak bisa baca. Kalau memang yang digarap Bapak Ibu adalah baca tulis, nah tentunya bukan hanya kelas 1, kelas 1, 2, 3 diidentifikasi siapa yang belum bisa baca tulis terkait dengan COVID. Ya, karena dia naik-naik kelas tapi nggak pernah masuk kelas. Ya. Itulah kegiatan-kegiatan tadi yang banyak tadi yang diturunkan itu dipilih. Ya, nggak semua dimasukkan di kegiatan aktualisasi, dipilih yang kira-kira dalam 1 bulan ini, bisa dilaksanakan. Kalau ngambil media dengan metode ya ini saja yang digarap, medianya apa, metodenya apa yang dipakai untuk pembelajaran apa, hanya ini yang digarap. Kalau ini penerapan workshop IT ini ya ini saja yang digarap oleh Bapak Ibu. Ya begitu juga untuk yang rumah sakit, untuk yang UPD. Inilah dasar kita untuk membuat kegiatan Bapak Ibu. Ya, makanya saya tadi minta Bapak Ibu coba sih share salah satunya. Ya, oke. Terima kasih Bu Madem, Bu Wayan, walaupun ini pekerjaannya Bu Wayan, tapi untuk semuanya ini, untuk semuanya. Ya, oke, silakan di stop share Bu. Baik Pak. Ya, ya begitu kira-kira alur berpikir kita ya. Ya, sekarang dari instansi kan tadi mewakili guru ya, langsung di fishbone-nya saja atau di penyebab isunya langsung. Oh ini bisa kegiatan ini. Ibu Sri Winarni bisa atau Pak Kadek, siapa salah satunya yang OPD atau rumah sakit boleh Bu, silakan. Supaya nanti, oh ini kegiatannya nanti ini. Untuk Bapak Ibu Guru ada gambaran? Ada gambaran kan dari slide-nya Bu Wayan tadi? Ya. Dari situ ngambilnya, makanya dari
agenda 1 itu sudah harus satu. Mentornya sudah tahu ini yang akan kita aktualisasikan. Oh, Habis izin itu, Pak. ya, Berarti tidak semua masalah itu kita ini Pak ya, cuma memilih Iya. salah satu saja Pak ya. Iya, lebih baik kecil tapi mengerucut daripada besar-besar banyak. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, yang dominan tentunya kan, yang dominan di tempat kerja kita. Boleh juga gede-gede, boleh juga satu tapi banyak hal. Nanti kan ada pembimbingan kan? Ya. Ibu Sri Winarni siap nggak? Coba tunjukin yang penyebab. Nggak usah dibaca kayak Bu Wayan tadi, nanti langsung akhirnya saja. Karena waktu. Iya. Tapi ini belum ini sih Pak, belum Nggak sesuai. apa-apa. Yang Itu adik-adik selalu bilang begitu. Padahal kita itu sharing. Makin misalnya kurang, malah bagus. Mau banyak yang memberi masukan gitu. Kalau di room ini. Nggak usah bilang, aduh saya punya jelek. Jangan bilang gitu. Kita kan sama-sama. Izin mencari ini Pak file dulu. Kalau saya jadi peserta juga berpikir gitu sih. Saya punya jelek sekali, malu. Gitu. Ternyata kan ini sharing. Kecuali saya marah gitu ya. Saya nggak pernah marah kok. Nggak dari tadi disiapin. Share screen. Share. Oke, pakai Fishbone ya. Iya Pak. Oh, pakai 6M ini ya. Main method, material, mesin. Oke. Belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai indikasi pemeriksaan USG tiap trimester. Apa yang ini isunya ya? Iya. Bu Sri. Iya, ini Panggilannya siapa? isunya. Wina aja Pak. Bu Wina ya. Ini isunya. Iya Pak. Belum optimalnya pengetahuan. Kalau misalnya ini dibiarkan, apa yang terjadi? Kalau misalnya ibu hamil dibiarkan untuk tidak memeriksakan USG tiap trimester, nantinya kehamilannya itu tidak terkontrol dengan baik kan. Jadi untuk mendeteksi misalnya ada penyulit saat kehamilan itu tidak optimal, sehingga pas saat kelahiran misalkan kita rujukannya itu jauh ke Parigi karena di Puskesmas Pratama sendiri masih kurang ini SDM-nya kan, untuk dokter obgynnya masih kurang. Jadi kalau tidak dideteksi selama kehamilan, pas ada penyulit jauh. Jadi tidak optimal aja gitu. Oke, ya jadi kan ini akibat, ini isu. Jadi di sini apa akibatnya ketika ibu hamil itu jarang periksa? Akibatnya tidak diketahui kondisi kehamilannya gitu kan. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang sangat urgent. Di sini seharusnya ditulisnya begitu. Oh iya. Ya. Tidak diketahuinya kondisi bayi yang ya nantilah dirubah ya. Pak. Akibat. Ya, oke, kita ke mainnya ya. Belum optimalnya minat baca terhadap apa saja yang perlu diperhatikan saat USG. Maka kegiatan yang bisa dilakukan di sini adalah membuat tutorial video supaya ada IT-nya masuk di sini ya. Membuat manual book, membuat tutorial video ya tentang ini apa USG ya. Ini kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian kurang sosialisasi. Ibu memilih sampel di desa ya, karena ini kegiatannya nebeng di posyandu supaya nggak banyak biaya.
ibu, ada koordinasi kegiatannya, ada sosialisasi dengan sampel wilayah desa yang banyak permasalahan tentang kehamilan. Oh, tapi ibu di rumah sakit sih. Di rumah sakit, Pak. Ya, berarti di rumah sakit. Jadi pada saat pasien ibu hamil kan tiap hari ada ya di rumah sakit. Jadi sosialisasinya di situ. Bikin hubungannya dengan ini tadi, bikin tutorial video, kemudian sosialisasi langsung terhadap dia dan keluarganya, kan? Itu kegiatan-kegiatannya. Kemudian keterbatasan, ketersediaan alat di seluruh vaskes. Nah, ini agak susah sih kalau pengadaan alat ini, nggak usah lah ini jadikan aktualisasi ya. Ya kecuali ada penggunaan alat-alat sederhana yang bisa dipakai oleh ibu-ibu di rumah. Pengenalan misalnya boleh, pengenalan pemakaian alat-alat boleh juga ini kegiatannya. Kemudian ini belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi. Oh, ini berhubungan dengan data nih. Selama ini datanya belum lengkap, saya mau lengkapi. Nah, kegiatannya ke arah sana ya. Melengkapi, mengupdate data. Ya. Monitoring dan evaluasi yang selama ini mungkin belum terperhatikan. Boleh juga kegiatannya. Kemudian ini belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dan penyuluh. Ya, ini kegiatan koordinasi. Sebelum sosialisasi, koordinasi dulu. Baik mau penyuluhan maupun mau update data. Ini ya perlu minta izin desa dan sebagainya, penyuluh. Ya, keterkaitannya dengan USG. Kemudian belum adanya aplikasi khusus untuk melakukan jadwal USG. Ini aplikasi khusus untuk melakukan jadwal, maksudnya gimana ini? Kayak misal kan sekarang kan pandemi, orang ke rumah sakit itu kan dibatasi ya Pak ya. Jadinya kalau misalnya banyak pasien, kalau di rumah sakit saya kan dokter Objin tidak setiap hari stay, jadi dia hanya jadwal-jadwal tertentu begitu. Jadinya ibu hamil itu untuk tahu kapan jadwalnya dokter ada itu masih belum ini. Belum Gitu ya. ditahu gitu. Harusnya kan kita Supaya sebagai nakes, ya supaya nggak menumpuk di rumah sakit gitu ya. Iya, supaya pas datang harusnya ada dokternya, tapi kok pas datang dokternya ternyata belum ada, bukan jadwalnya gitu. Ya kalau ini sih aplikasi boleh juga iya. ya. Cuman manual boleh juga gitu ya. Ya. Aplikasi, tapi semua menunjang satu judul sih, ini semua USG semua. Jadi kena saling berhubungan sih satu dengan yang lain. Kalau ini mau aplikasi ya boleh juga sih. Berarti kayak media, jadwal. iya Pak. Kalau misalnya melalui media gitu bisa nggak Pak? Misalnya Bisa, media Facebook. FB boleh, ya malah IT kan itu ada unsur IT-nya, kita harus ada unsur IT-nya. Malahan ini bagus sih kalau ibu buat. Ya, ini poinnya tinggi nih. Kalau kan adik-adik milenial ini pintar buat yang gituan itu. Kecuali bapak itu baru nggak bisa. Ya oke. Itulah kira-kira gambaran-gambaran kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ibu Sri Bu Wina ya. Wina, iya Pak. Oke, satu lagi. Siapa? Silakan. Boleh Pak Kadek, boleh guru, silakan. Ibu Gusti ada. Mungkin Pak Kadek bagus Pak administrasi, bagian administrasi supaya kan supaya kita juga lebih mudah, ya, supaya kita lebih mudah juga. Oke, supaya kaya referensi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya coba saya punya ini karena satunya belum jelas dulu ini. Enak kan kalau dari analisis terus kita turunkan ke kegiatan, enak gitu loh, alur berpikirnya kena.
nanti ditanya loh ya, di rancangan tuh harus bisa menghubungkan dari judul, kemudian identifikasi, ketemu penyebabnya, turun ke kegiatan, tahapan kegiatan, itu harus runut, harus bisa menjelaskan. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Ini saya punya Pak. Iya. Gagasannya ya ini ya. Membuka ruang konsultasi di kantor terkait pembuatan SKP. Oh, ya. Ini bisa satu judul ini SKP ini. Ya. SKP ini satu judul. Karena banyak hal kan. Bapak harus coaching pegawai ini. Kalau Bapak mau bagus, mewakili OPD yang Bapak coaching. Ini kegiatan ini. Ini banyak sekali di dalamnya kegiatan-kegiatan kecil, mulai menyiapkan perangkat, menyiapkan pelatihnya, menyiapkan ASN-nya di OPD, kemudian menerapkannya sampai menerapkan, membuat SKP-nya. Di sini bisa. Kemudian yang kedua mengadakan kegiatan sosialisasi. Nah, sudah di dalam workshop tentang SKP ya sosialisasinya. Membuatkan sanksi yang lebih tegas bagi PNS yang tidak, ya nggak usah sampai segitunya ini, ya nggak usah sanksi 1 bulan soalnya. Ya. Mengadakan kegiatan sosialisasi atau workshop di lingkungan Pemda. Sudah tadi nyambung kan antara yang pertama, yang kedua, yang keempat, nyambung. Yang ketiga nggak usah. Melakukan koordinasi ke tingkat organisasi. Iya, karena mau buat workshop, harus koordinasi kan. Ya, melakukan monitoring ke organisasi perangkat daerah. Ya. Ini boleh jadi, boleh enggak, karena Bapak sebulan loh. Boleh sih sampel ya. Monitoring sampel BKD lagi. Sampelnya BKP SDM. Ini saya sampaikan tadi Pak, masih anu juga nih Pak, belum final ini Pak. Iya boleh ini sudah. Sampelnya boleh 3 saja BKP SDM yang dekat-dekat dari Bapak situ. Sampel, dibuat sampel kan sebulan aja. Ya ini sudah bagus ini ke kegiatan ini. Gagasan dimunculkan kegiatan. Gagasannya sebetulnya ini SKP. Tapi rinciannya kegiatan-kegiatan ini sudah di dalamnya. Nah, jadi nanti ya disetujui mentor ini dipakai. Ya. Ya, kebetulan yang mentor saya minta mendampingi kemarin Pak, memang yang bagian kasubit kinerja Pak. Ya, ini bahasanya aja nanti dioperasionalkan. Udah kena kok ini. Oke, cukup Pak Kadek. Siap, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan yang kurang berapa menit ya ini? 9 menit kok masih di ini. 17 kalau 11 17. Oke. Sudah ya bisa menghubungkan ini tadi. Jadi adik-adik sudah ada pemecahan masalah, ada kegiatannya kan. Habis itu ada adik isi ini. Sini unit kerjanya apa, itu yang diangkat apa gitu ya. Ya, kemudian kegiatannya tadi dari penyebab isu tadi, boleh pohon masalah, studi analisis, boleh fishbone, ya. Nah, diisilah di sini kegiatannya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tahapannya seperti apa? ABCD, keterkaitannya dengan berakhlak apa, gitu ya.
Ya, kemudian yang terakhir kita hubungkan dengan agenda 3. Apakah dia Smart ASN atau manajemen ASN. Nah, kemudian ya kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa? Misinya kabupaten ya. Kemudian penguatan nilai OPD hubungan dengan kolom 2 dengan nilai dasar. Kegiatan menguatkan nilai ini maksudnya penguatan nilai OPD ini dengan kegiatan. Kegiatan ini misalnya tadi SKP itu berhubungan dengan nilainya OPD apa di berakhlak ini. Kalau SKP, kalau ibu hamil hubungannya dengan ini apa gitu ya. Misalnya kompeten, gitu, akuntabel gitu ya. Ya nanti di penulisannya adik-adik nanti dikoreksi sama-sama. Tapi yang untuk ini jadwalnya jadwal mingguan ya. Kegiatan pertama tahapannya ini minggu ke-1, ini minggu kedua, ini minggu ketiga. Oke. Tapi kegiatan itu adik-adik juga harus diukur ya. Kegiatan itu harus diukur, jangan terlalu longgar. Artinya banyak hari-hari yang kosong. Ya, harus diukur setiap hari itu ada kegiatan. Ya misalnya ya, di dalam membuat media, libatkan siswa. Ya. Libatkan siswa di dalam membuat media pembelajaran. Ya. Supaya apa? Dia termotivasi. Pasti pada saat membuat media, anak-anak didik kita bilang, ini untuk apa Bu? Ini untuk apa Pak? Gitu ya. Setiap dia sudah mengenal. Begitu. Oke. Terus apa lagi? Ya itu untuk penugasan adik-adik, walaupun masih jauh gitu ya, masih jauh, usahakan kalau selesai langsung diupload ya. Misalnya kan pertemuan ini penugasannya, saya buka Kolabjar ya. Misalnya di mana? Kita sekarang di posisi di 4 April ya. Tanggal 11 ya. Bentar ya. Bentar ya, Pak. Oh iya iya. Waktu tinggal 4 menit Pak. Iya iya, makasih. Oke. Ini misalnya penugasan planning journal ini sebetulnya nggak sekarang sih ya, tapi bolehlah learning journal itu. Adik-adik sudah ada pernah diminta untuk membuat learning journal ya? Sudah? Sudah Pak. Sudah, Learning okay. journal berdasarkan agenda. Ya, ini kan membuat bab 1 pendahuluan kan. Nanti ada lagi di tanggal 14 April ya. Ini membuat bab 2. Nah, kalau boleh adik-adik memang kerjakan upload memang kalau sudah selesai ya.
nggak usah nunggu-nunggu tanggal-tanggal ini ya. Ya, tapi pembahasan di room satu-satu. Tapi penugasannya kalau adik-adik bisa mendahului ya silakan. Ya, oke. Ya, waktunya kurang 2 menit ya. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu, adik-adik? Jadi sekali lagi adik-adik, di rancangan aktualisasi itu adik-adik itu ditanya runtut. Mulai agenda 1, agenda 2, agenda 3. Yang pertama agenda 1 soal judul, keterkaitannya dengan ASN, manajemen ASN dan smart ASN. Habis itu identifikasi isu. Adik ceritakan isunya seperti ini, yang dominan ini, maka dianalisis berdasarkan fishbone misalnya, atau trianalisis tadi, pohon masalah. Nah, kemudian dari penyebab-penyebab ini diturunkan menjadi kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini diurai lagi menjadi tahapan. Ya, harus urut bisa menjelaskan gitu. Ya, oke. Untuk pertemuan ke depan kita akan bahas pendahuluannya adik-adik. Ya, tentunya saya akan baca sebelumnya sehingga pada saat di room saya sudah tahu mana yang perlu ditambahkan. Ya, oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Dan masih ada waktu 1 menit 20 detik. Ada yang ditanyakan adik-adik? Izin Pak. Ya, silakan Pak Kadek. Pak, boleh kita minta nomor HP untuk kita? Di PowerPoint saya ada nomor HP saya ya, 0852, catat aja langsung. Izin invite di grup Pak, di grup kelompok. Oh iya, karena kita pembimbingan ya. Ya, saya masukkan di grup kelompok. Siap, Pak. Iya, karena di situ interaksinya kita ya. Ketuanya siapa? Pak Kadek? Pak Kadek ketua? Ya. Pak. Oh ya, oke. Oh, Pak Kadek ketuanya ya. Oke, waktu saya kembalikan ke Ibu Evaluator, Ibu Mas Yani. Terima kasih banyak Bu waktunya. Ya, sama-sama Pak D. Jadi kita menunggu saja ya. Ya, jadi nanti Pak Kadek ya, karena menunggu sekian detik lagi, nanti dimasukkan saja di kelompok semuanya, Pak Coachnya, supaya nanti pada saat ada yang mau ditanyakan, nanti konsultasi dan coachingnya sama Pak Yamin di kelompok itu. Iya. Grup evaluatornya juga, evaluator. Bu, 1 menit. Oh, Dewi Bu. Oh, Dewi. Oke. Saya kira cukup. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih Pak Yamin, Pak Wahab. Terima kasih dan juga kepada Ibu Bude Yuli. Terima kasih. Nah, Pak Bude Yuli nggak kelihatan mukanya nih ya. Nggak tahu di mana Bu. Tenggelam Sudah keluar Bu. Bude. Ya isi loh. Pak Indra tidak disampaikan. Oh, sudah keluar mungkin Bu. Oh iya. Ya, dari yang mau disampaikan dari teman-teman. Baik, selanjutnya untuk menutupi pembelajaran coaching hari ini, saya persilakan untuk yang bertugas laporan peserta. Silakan, Pak Wahab, izin. Oh ya, siap. Kira Pak Yang. Maaf saja. Silakan siapa tadi, Pak Reza. Siap. Ya. Laporan peserta. Untuk peserta duduk siap kah? Lapor materi telah selesai, laporan selesai. Laporan diterima, sebelumnya diakhiri dengan doa. Tapi sebelum dilaksanakan, saya izin Ibu Dewi dan teman, marilah kita mengirimkan doa Al-Fatihah kepada kepala BPSDM kita, ya, agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Silakan laksanakan. Ya. Siap, Bu Risna. laksanakan. Ya, Sebelum lanjut, Pak. sebelum kita menyelesaikan kegiatan, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak Yaya, semua. Minta waktunya dulu sebentar, boleh? Iya, ya, silakan. Sudah santai ya, santai. Jadi di luar pembelajaran kita santai saja. Stop record sudah? Stop recordnya. Oke. Stop dulu saya. Baik peserta, nanti begini ya kita santai saja. Kalau untuk pada saat hormat itu boleh kita rubah dulu. Maksudnya saya jujur, saya geli dengarnya. Peserta duduk. Sebenarnya bukan seperti itu. Saya seumur-umur mengawas juga baru dapat di angkatan ini begitu modelnya. Peserta duduk. Siap. Saya nanti kalau didapat Pak Arham ini enggak boleh sebenarnya. Kalau kita di lapangan sudah salah besar. Salah besar ya. Kemudian pada saat mau melapor atau apapun itu, misalkan duduk untuk peserta. Duduk siap gerak. Pesertanya itu harus siap semua dulu, jangan ada yang tengok kanan, tengok kiri, masih perbaiki kameranya, apa enggak usah dulu. Begitu selesai, baru boleh bergerak. Ini enggak, kayaknya dia berikan aba-aba untuk dirinya sendiri. Jadi yang lain nanti berikutnya enggak usah ikut itu. Ini sebagai teguran pertama. Ya. Mungkin karena puasa barangkali Pak Acep ya tadi ya. Ini Pak Dokter. Pak Dokter. Begitu barangkali ya. Peserta duduk. Ya, gerak. Yang lain mudah-mudahan tidak begitu nanti. Ini jadi pembelajaran kita. Selanjutnya itu kita boleh rubah. Sudah diajarkan itu Ibu Dani untuk peserta. Duduk siap, gerak untuk peserta. Duduk siap, gerak harus seperti itu. Ini nanti kalau di lapangan, kalau misalkan tetap di lapangan lebih keras lagi. Bersaing sama tentara semua kami. Untuk kita cuma online. Via begini ya. Ya barangkali itu saja. Selanjutnya kalau masih ada Ibu Risma, Pak Indro, penyampaian. Kayaknya tidak ada. Ini cuma menyampaikan juga. Ini kan kita sudah ada 4 kelompok ya. 4 kelompok ini teman-teman sudah ada grup kelompok kan? Nanti pada saat bimbingan coachingnya tanggal 18 kami 4 orang evaluator dimasukkan dalam grup kelompok ya. Jadi untuk mengontrol bersama coachnya. Jadi untuk mengontrol kita teman-teman untuk berkomunikasi dan untuk khusus kelompok kita masing-masingnya kalau di kelompok besar. Iya. Kalau kita sudah boleh kayaknya di kelompok coach ya. Kalau evaluator jangan dulu. Coachnya saja boleh dimasukkan. Coachnya Pak Ibu Dery, Ibu Yuli, ya, Pak Wahab, Pak Ahmad Yamin sudah boleh dimasukkan. Ya, sudah. Kalau sudah yakin kita pegang itu masuk evaluator. Sekarang fix kelompok 1 evaluatornya Ibu Dewi, kelompok 2 Pak Indro, kelompok 3 saya sendiri Risna, kelompok 4 Ibu Masdiani. Ya, ini jadi tidak berubah lagi ya. Saya di grup ya, di grup kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tunggu Ibu Risna, saya izin live saja. Oke, silakan. Teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan? Saya izin live. Sudah kau print ya punya? Ya ada? Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi, waktu kita sudah selesai. Teman-teman untuk persiapan asinkronusnya, belajar mandirinya telah diselesaikan. Absensinya jangan lupa. Kami selalu ingatkan dan juga untuk sekretarisnya terima kasih selalu aktif mengingatkan teman-temannya
Terima kasih sudah membantu kami di sini. Baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Semangat 98. materinya sudah bisa diupload ya, materinya bisa dilihat di itu ya, di penanggalan tanggal 12 ya. Kode Sudah, Pak. agendanya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Sek. Siap, Pak. Oke. Silakan istirahat sambil mengerjakan tugasnya yang diberikan. Ya, mohon izin live, Pak. Oke, silakan. Izin live, Pak. Izin live, Pak. Ya, silakan. Siapa yang recording ini di stopkan dulu dari tadi.